Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita bakal belajar dasar penting dalam bahasa Inggris, yaitu part of speech. Buat kamu yang masih bingung bedain mana kata benda, mana kata kerja, tenang, kita bahas bareng-bareng, pelan-pelan dan dijamin gampang dimengerti. Let's start! Nah, teman-teman, jadi sebelum kamu bisa bikin kalimat bahasa Inggris yang benar, kamu harus tahu satu hal penting dulu. Semua kata dalam bahasa Inggris dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, pembagian itu namanya part of speech. Nah, dalam bahasa Indonesia, part of speech biasanya disebut dengan istilah kelas kata atau word classes, yaitu pengklasifikasian kata-kata berdasarkan kelasnya untuk menunjukkan tugas atau fungsi setiap kata dalam suatu rangkaian frasa, klausa, ataupun kalimat. Nah, simpelnya part of speech itu kayak kelompok kata, terus setiap kelompok punya fungsi sendiri dalam kalimat. Misalnya ada kata yang tugasnya jadi nama benda, ada yang tugasnya buat nunjukin aksi, ada juga yang buat menjelaskan sesuatu. Totalnya ada 8 part of speech. Yang pertama itu ada nouns, kata benda, pronouns, kata ganti, verbs, kata kerja, adjective, kata sifat, adverbs, kata keterangan, prepositions, kata depan, interjections, bunyi seru, dan conjunctions, kata hubung. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu nih, dan yang paling sering muncul yaitu noun. Apa sih itu noun? A noun is a person, place, thing, or idea. Yaitu kata yang digunakan untuk menamai suatu benda, baik benda yang nyata atau konkret maupun benda yang tidak nyata atau abstrak. Jadi bisa dibilang noun ini pemain utama sih dalam kalimat ya. For example, in the sentence, there are several books on the shelf. The word books is a noun because it is a thing. Ada beberapa buku di atas rak. Nah, di situ yang menjadi noun adalah kata buku-buku, karena buku merupakan barang. Next, ada pronouns. A pronoun replaces a noun, yaitu kata yang digunakan atau difungsikan sebagai pengganti kata benda. Ya, simpelnya sih supaya kita nggak perlu ngulang kata yang sama terus-menerus dalam kalimat gitu. Okay. For example, in the sentence, my sister follows me everywhere. The word my sister is a pronoun that replaces a specific person names. Oke, kita lihat artinya, kakakku mengikutiku kemanapun. Kata my sister yang berarti kakakku merupakan pronoun untuk menggantikan nama orang secara spesifik, gitu ya. Nah, selanjutnya ada verbs. A verb shows action or a state of being, yaitu kata yang digunakan untuk menunjukkan adanya aktivitas seperti tingkah laku, tindakan, perbuatan, atau gerak kegiatan. Verb ini ibarat mesin sih dalam kalimat. Kenapa? Karena tanpa verb itu kalimat kamu ya nggak akan jalan gitu. Okay, for example, in the sentence, they go to school. The word go is a verb because it shows action. Mereka pergi ke sekolah. Kata pergi itu merupakan verb karena menunjukkan sebuah tindakan atau kegiatan yang dilakukan gitu ya. Okay, next, yaitu ada adjectives. An adjective modifies a noun or pronoun. Nah, yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda, kata ganti, dan juga untuk membatasi makna kata benda dan juga kata ganti. Jadi sebenarnya si adjektif ini dia punya fungsi untuk menjelaskan atau memberi informasi lebih tentang noun gitu. Adjektif ini bisa menjawab pertanyaan seperti benda itu kayak apa sih, besar atau kecil, warnanya apa sih, bagaimana bentuk dan karakternya gitu. Okay, for example, in the sentence, these flowers are lovely. The word lovely describes the noun flowers. Bunga-bunga ini indah.
kata lovely yang berarti indah itu untuk mendeskripsikan si noun-nya di situ atau bendanya. Benda di situ adalah bunga-bunga, gitu ya. Oke, well. Next is adverbs. An adverb modifies a verb, adjective, or another adverb, yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, kata keterangan yang lainnya, dan kalimat secara keseluruhan. Ya, intinya si adverb ini bisa digunakan untuk memberi keterangan tambahan gitu. Nah, dia juga bisa menjawab pertanyaan seperti bagaimana, kapan, di mana, atau seberapa. For example, in the sentence, he runs quickly. The word quickly is an adverb describing how the man runs at great speed. Dia berlari sangat cepat. Jadi sebenarnya dari kata he runs aja itu udah termasuk sebuah kalimat gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau tambah info lebih, terus kamu tambahin adverbs, itu sebenarnya digunakan buat kamu tuh bisa ngejelasin gimana dia larinya. Nah, dan di sini perannya kata quickly itu adalah untuk mendeskripsikan gimana laki-laki tersebut berlari pada kecepatan yang tinggi gitu. Oke, selanjutnya ada prepositions. A preposition shows the relationship between a noun and another word. Yaitu kata yang diletakkan sebelum kata benda, kata ganti, noun phrase, dan gerund. Intinya dia tuh digunain buat nunjukin hubungan antar satu kata dengan kata lainnya gitu. For example, in the sentence, the bag is under a table. The word under is the preposition showing where the bag is in relation to the table. Serangga di bawah meja. Nah, yang merupakan preposisi di situ atau kata depan di situ adalah kata di bawah atau under nih dalam bahasa Inggris. Oke, kita bayangin aja preposisi di situ kayak jembatan kecil yang menghubungkan kata benda ke lokasi atau waktu. Nah, misalnya di sini the bag is under the table. Berarti under itu jembatannya antara si bagnya sama table gitu. Oke, part of speech selanjutnya yaitu interjections nih atau bunyi seru. An interjection is a word or phrase used to express emotion. Yaitu suatu bunyi seru yang ditambahkan ke dalam kalimat untuk menunjukkan perasaan atau emosi yang kuat seperti gembira, girang, sedih, setuju, jemu, semangat, perhatian, celaan, ejekan, tidak sabar, terkejut, heran, sakit, ragu-ragu, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya teman-teman sering nonton film, main game, atau chatting sama native speaker, mungkin sering dengar atau sering ketemu kayak kata ouch, ew, Nah, itu semua tuh interjection, yang dimana itu merupakan bagian kecil dari grammar, tapi itu beneran bikin bahasa kamu tuh terasa lebih hidup gitu. Well, for example, in the sentence, wow, I can't believe I won the race. The word wow is an interjection because it expresses sudden emotion. Wah, aku nggak percaya, aku menang lombanya, gitu. Nah, kata wow di situ merupakan interjection ya atau bunyi seru gitu yang kita gunakan untuk mengekspresikan kata kaget atau kagum gitu teman-teman. Oke, next ada conjunctions. A conjunction connects word, phrases, or clauses, yaitu kata yang digunakan untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar kata dan frasa, antar klausa, dan juga antar kalimat. Conjunction ini tuh penting banget sih untuk kita menulis paragraf ataupun essay. Supaya apa? Supaya biar nggak keputus-putus. Selain itu juga penting banget buat bisa ngobrol panjang. Kayak misalnya bisa lebih lancar dan juga nggak kayak robot ya. Dan yang nggak kalah pentingnya itu, conjunction tuh sangat banyak digunakan dalam debat ataupun logika gini. Ya intinya tuh kalau misalnya kita udah mau ngasih conjunction, itu untuk ngomong kita udah lebih nyambung dan memang enak dibaca ataupun didengar gitu. Okay, for example, in the sentence, I want to continue my study to Monash University, but I didn't pass. The word but is a conjunction connecting two clauses.
Saya ingin melanjutkan pendidikan saya di Monash University, tapi saya tidak lulus gitu. Nah, kata tapi atau but di situ merupakan kata hubung antar dua kalimat gitu ya, teman-teman. Oke, kalau di sini saya hanya menyantumkan fun boys ya, yang merupakan salah satu dari jenis conjunction, yaitu coordinate conjunction. Fun boys ini adalah singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas sampai 8 part of speech. Nah, sekarang kita lihat sejauh mana kamu paham materi tadi dengan menjawab soal-soal berikut. Oke, waktunya sudah habis dan berikut ini adalah jawabannya. Oke teman-teman, thank you so much sudah nonton video aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.